kayak gitu. Yang Hmm. customer barunya belum banyak atau belum terlalu Ici temukan di tempat Ici di sini gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya dari sekitar mungkin selama 5 minggu terakhir ini ya, 5 minggu 6 minggu terakhir, apakah ada hal khusus yang kamu pelajari dari sharingan dari teman-teman leader-leader yang ada di sini? Yang paling khusus itu tentang ini, Pak. Gimana caranya bisa follow up itu lebih bagus, terus handling objection-nya juga lebih bagus, terus juga tentang gimana bisa menduplikasikan bisnis ini lagi kayak gitu, Pak. Apalagi dengan sharingnya kemarin banyak dari leader-leader yang lain juga secara langsung tanya jawab seperti itu banyak yang Cici pelajari di sana, Pak. Oke. Banyak juga jadi harus dibaca lagi. Ya, nggak apa. Dan kalau aku boleh mungkin meringkaskan gitu ya, yang menjadi satu pertanyaanmu itu adalah yang paling besar adalah bagaimana caranya untuk membangun tim atau membangun PR yang kuat atau apa yang menjadi pertanyaan utamamu? Iya Pak, membangun DR yang kuat. Bagus Pak untuk mereka terbuka melihat momentum kolagen ini gitu Pak. Oke. Tentunya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka itu akan menjadi sesuatu yang bisa membantu untuk mereka itu bisa lebih tertarik gitu ya. Apa yang kalau misalnya Ici tahu mengenai kebutuhan mereka adalah keuangan. Tapi bukan uangnya, tapi uangnya misalnya tahu untuk dibutuhkan untuk apa gitu ya. Baik itu untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan untuk mungkin berobat dan lain macam sebagainya. Dan karena Iki sudah memiliki keterdekatan dengan mereka, memiliki relationship dengan mereka, maka apa yang Iki bisa lakukan adalah misalnya nih, ini misalnya aja ya, tetap harus dites dengan menghubungi mereka satu persatu, tunjukkan tabel komisi yang merupakan draft, yang merupakan perkiraan. Kasih tahu mereka bahwa ini ada sebuah produk yang baru, yang mana kita akan mulai programnya itu di bulan April tahun 2003. Tapi kalau misalnya kamu mau siapkan mulai dari sekarang, kira-kira ini income berapa, penghasilan berapa yang bisa kamu bangun secara stabil yang kamu inginkan. Jadi karena memiliki sudah kenal dengan mereka mungkin ada bagian dari resellernya Cici, mungkin juga mereka adalah pernah menjadi LOI dan cukup mengenal New Skin dan cukup percaya dengan New Skin, langsung aja mulai dari income-nya. Kalau misalnya bisa membangun income yang seperti ini yang mana angka berapa yang kamu inginkan. Bisa mereka mengatakan, oke dah, nggak muluk-muluk dah, Ci. Pokoknya kalau aku bisa 10 juta per bulan. Oke, kalau 10 juta per bulan, berarti caranya adalah begini. Membangun berapa banyak jumlahnya pelanggan gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun berapa banyak pelanggan tersebut. Karena kan programnya barusan dimulai di April tahun 2023. Jadi bagi mereka, kalau kamu memang tertarik, ini produknya memang bagus banget. Dan bulan November ini kan kita ada yang namanya preview. Aku punya jatahnya cuma 10. Kalau kamu mau, itu persiapanmu adalah mulai bulan ini beli satu paket isinya untuk 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena kamu perlu pakai paket ini menuju bulan Desember, menuju bulan Januari, menuju bulan Maret, Februari, ya menuju bulan Maret. Jadi ada 4 bulan paket yang 4 bulan itu kamu pakai. Sehingga kamu bisa memiliki testimoni pribadi, sehingga nanti bulan April programnya berjalan, kamu udah bisa mulai menjalankan bisnisnya. Dan tentunya membangun, kalau misalnya gini, kalau misalnya dibilang oke, dari misalnya ya, saya nggak tahu tuh, kalau 10 juta itu berapa customer, bentar, saya lihat bentar ya. Kalau 10 juta itu programnya berjalan, kamu udah bisa mulai menjalankan bisnisnya. Dan tentunya membangun, kalau misalnya gini, kalau misalnya dibilang oke, maaf rekamannya masuk suaranya. Oke. Misalnya angkanya adalah, oke, berarti kurang lebih sekitar 80, kurang lebih membangun 80 customer gitu ya.
Jadi berikan bayangan kepada mereka bahwa untuk membangun 80 pelanggan, misalnya dianya sendiri bisa memiliki 20 sampai 30 pelanggan, membangun 20 sampai 30 pelanggan, dan dia bisa merekrut 4 sampai 5 orang yang juga menginginkan income yang sama seperti dia. Sehingga orang-orang yang ingin memiliki income yang sama seperti dia pun akan mulai mencari 20 sampai 30 pelanggan juga. Dengan kata lain, total pelanggan yang dia miliki itu akan melebihi dari angka 100 misalnya. Disitulah dia bisa mulai mencetak income yang dia inginkan, penghasilan yang dia inginkan. Jadi tentunya, jadi dengan kata lain aktivitasnya dua ya. Yang pertama adalah mencarikan produk yang bagus, kalau dia sudah pakai, dia ada hasilnya, dan mulai menjual program subscription tersebut, memiliki pelanggan-pelanggan. Itu aktivitas yang pertama. Tapi aktivitas kedua adalah mencari orang-orang yang mau mendapatkan penghasilannya, yaitu mau menjalankan bisnisnya. Bahkan dengan program seperti ini, kalau jalannya cukup cepat dan cukup bersemangat gitu ya, banyak dari orang-orang yang memfokuskan terhadap program subscription ini, itu buat bagi mereka untuk bisa ngejar trip Hokkaido itu sangat memungkinkan sekali bagi orang-orang baru. Sangat memungkinkan. Karena banyak dari orang-orang ini yang mulai membangun subscription mereka nanti akhirnya akan break away dengan sebuah kekuatan GSV yang luar biasa. Belum lagi nanti digabung dengan seperti apa yang saya katakan kemarin, bukan saja cuma bukan orangnya itu pada saat kamu menggali ke bawah, driving the line. Karena terus terang bagi kita pribadi untuk langsung bertemu dengan orang-orang yang tepat itu nggak selalu mudah. Akan ada orang-orang seperti itu. Tapi seringkali kita akan menemukan orang-orang yang kita bisa attract, kita bisa tarik ke dalam organisasi kita. Itu seringkali karena kita ketemu dengan misalnya kamu punya 5 orang yang akan mencari 5 orang, yang akan mencari 5 orang dengan menggunakan pemahaman mengenai tim inti, maka pasti akan ketemu orang-orang yang tepat yang ada dalam organisasimu. Ya, seperti itu. Jadi kalau ketemu orang yang melankolis, kamu akan tahu bahwa oh ini orang suka sistem, mungkin mereka akan jauh lebih mau mengikuti setiap kalender event yang ada. Kalau orang yang sanguin mungkin nggak pedulian, mungkin lupaan, mungkin bosenan ya mau sedikit banyak, coba pegang, buat sebuah relationship dengan dia untuk mengetahui lebih banyak mengenai yang kamu cari itu apa sih? Goalmu apa, impianmu apa, untuk apa? Jadi kalau goalnya bisa kamu pegang dengan baik, maka kalau dia melenceng dari goalnya dan dia belum berhasil mencapai goalnya, maka kembalikan dia lagi ke goalnya. Kamu waktu itu bilang katanya mau mengumrohkan orang tua, kamu serius nggak sih? Atau uangnya udah ada nggak? Atau udah tahu caranya nggak? Dan tentunya kalau kamu atau caranya ini baliklah, cobalah ikutin sistem dengan baik. Kita belajar sama-sama, kita lakukan ini bersama-sama. Jadi dengan mengembalikan mereka ke goal mereka itu kamu selalu punya bahan percakapan untuk mengingatkan mereka kembali, terutama yang sanguin ya, agar dan mengejar goalnya kembali. Nah, kalau ketemu orang kalau ketemu orang-orang yang kolerik, mereka seringkali lebih nggak pedulian dengan orang lain, mereka sangat goal getter, pokoknya ngejar goal gitu. Dan mereka akan biasanya membuat kamu lebih kewalahan seperti itu. Jadi dengan mempelajari tipe-tipe karakter orang, cara mereka berkomunikasi, maka kamu akan bisa lebih menggunakan kata-kata yang relevan buat mereka. Yang kolerik kepinginnya mendengarkan sesuatu yang besar, sesuatu yang baru, sesuatu yang cepat, kejar goal gede gitu kan ya. Jadi kalau kamu belajar dari selama voice game ini, kalau kamu catat nih orang-orang yang mencapai pencapaian tertentu, gunakan apa yang kamu pelajari itu untuk menginspirasi timmu yang kolerik. Seperti itu, ya. Oke. Oke, Cici mungkin itu dulu. Tapi ya, terima kasih atas sharing. Ngomong mengenai goalmu hari ini, kamu di Newsin udah full time kan ya? Sudah. Udah full time ya? Oke. Udah full time. Oke. Nah, sosial media habitmu gimana, Cici?
sosial media habit, Pak. Memang Cici full di sosmed, Pak. Kalau di sosmed itu lebih percaya diri, tapi kalau ketemu kan itu agak-agak gimana, agak kurang percaya diri. Ya, Mungkin untuk ya. saya, tapi kalau sudah bertemu dengan orangnya udah nggak ini lagi gitu, Pak. Ya, nggak apa. Jadi gini, kalau kamu memang dulu misalnya 100% sosial media dan mulai berpikir untuk apa namanya, sekali-sekali ya bisa ketemu orang dengan mendemokan mereka dan lain macam sebagainya, coba masukkan mungkin 10%. 10% yang offline, 90% yang tetap sosial media gitu. Tapi mungkin yang kamu bisa lakukan adalah kalau misalnya ada customer yang premium yang mungkin masih ada dalam daerahmu gitu ya, masih terjangkau gitu ya, tawarkan untuk bisa bertemu dengan mereka, untuk memberikan layanan ulang, untuk mencobakan produk-produk yang lain, bisa membagikan story-nya yang ada dan lain macam sebagainya. Karena begitu ketemu biasanya bisa membangun relationship dengan lebih baik. Gitu aja ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih dan selamat malam. Thank you atas sharing-nya.